Kalian pernah nggak sih lagi transfer uang lewat Livin di Mandiri itu tiba-tiba kepikiran apakah uang yang saya transfer ini aman atau enggak untuk sampai ke tujuan yang saya inginkan. Nah, di sini aku juga pernah berpikir seperti itu, tapi saya sudah mengulik-ngulik bagaimana sih proses-prosesnya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari proses tombol transfer itu. Jadi dia itu ada ekosistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kompleks dan bisa dikerjakan dalam hitungan detik saja. Nah, di video ini saya akan mengajak kalian untuk menyelam ekosistem dengan memakai satu analogi, yaitu berangkas yang berlapis. Jadi berangkas berlapis ini kita bayangin, kita ini kayak uang yang terus melewati 6 lapis berangkas pengamanan sebelum sampai ke tujuan. Dan setiap lapisan berangkas itu adalah komponen infrastruktur TI yang berbeda. Yuk kita buka satu-satu. Nah, lapisan pertama dari berangkas itu adalah perangkat lunak atau softwarenya. Jadi ini adalah pintu pertama dari berangkas yang kita lihat dan bisa disentuh secara langsung. Jadi maksudnya bisa disentuh secara di layarnya. Jadi aplikasi Livin by Mandiri ini yang kita punya di HP itu bagian tampak depannya itu adalah bagian front endnya, yang itu tampilan yang sangat bisa dipahami oleh di semua kalangan. Dan selanjutnya di belakang layar itu yang biasa disebut front end. Nah, front end sendiri ini mekanismenya seperti saat kita mengeklik transfer, tombol transfer, itu dari sistem si front end akan mengirim API ke back endnya, melewat yang nama API. Nah, API ini semacam kurir pesan antar aplikasi di HP dan ke arah server di Mandiri itu sendiri. Jadi lapisan si software ini adalah wajah sekaligus otak pertama dari berangkas yang lapisan pertama kita. Nah, tapi uang kita ini belum kemana-mana. Jadi jadi pesannya yang dulu yang jalan, dan itu akan terjadi di lapisan berikutnya. Nah, setelah sinyal transfer itu dikirim, kita masuk ke lapisan kedua, yaitu jaringan komputer atau networking. Nah, ini tuh atau analogi sebagai terowongan atau jalur yang dilalui data transfer dari HP ke server Bank Mandiri. Ini kita bayangin tuh seperti kita di jalan tol yang dia tertutup tanpa ada bisa gedung berangkas diketahui dari luar. Jadi data center atau pusat data tuh seperti kita nge-transfer, dan itu dienkripsi menggunakan dijaga secara protokol tempatnya dingin SSL, dan juga ini tidak pernah tidur, jadi dia tidak terus menerus 24 jam ngebungkus data kita. Di sini memiliki perjalanan data center yang masif menyadap, dan juga dia sudah membagi sebagian menggunakan cloud. Untuk perjalanannya bagaimana? Ini ada ribuan perangkat keras yang bekerja tanpa henti. Sistem pendinginnya juga harus selalu aktif yang 4G atau 5G sendiri. Jika tanpa adanya sistem pendingin, maka server data centernya akan panas. Dengan melalui jalur fiber optik yang berkecepatan tinggi menuju pusat operasional Bank Mandiri sendiri. Kecepatan transfer data ini bisa mencapai ratusan jika daya mati listrik megabit bisa mengalirkan listrik. Jadi makanya si proses ini dapat diproses dalam hitungan detik. Lalu untuk kita sudah masuk ke gedung sekarang kita masuk ke dalam kompleks. Nah, tapi yang benar-benar memproses transaksi kita ini ada di dalam sana. Apakah itu di mesin selanjutnya?
Nah, di dalam data center tadi kita benar-benar dia benar-benar berpikir secara keras. Itu adalah perangkat keras atau hardware-nya. Jadi bukan laptop biasa yang seperti kita miliki di rumah. Dia ini adalah server yang kelas enterprise dan menggunakan prosesor atau CPU. Dan saat transferan kita masuk, CPU di servernya akan langsung bekerja dalam milidetik. Jadi dia akan memvaliditas identitas kita dan memverifikasi akun tujuan, dan semua ini terjadi secara paralel yang berkat RAM server yang besar. Jadi bisa puluhan hingga ratusan gigabyte per mesinnya. Jadi kita bayangkan ada ratusan ribu orang transfer di waktu bersamaan. Hardware inilah yang akan menangani semua proses itu tanpa keringat dan tanpa lemot. Jadi tapi setelah diproses, hasil transaksinya harus disimpan, dan itu urusan lapisan berikutnya. Nah, kita lanjut ke lapisan kelima, yaitu sistem penyimpanan atau bisa disebut storage. Nah, kalau hardware itu kan sebagai otaknya, kalau storage ini dia sebagai arsip penyimpanannya. Nah, semua data rekening yang kita miliki itu atau yang isinya saldo, riwayat transaksi, data profil kita itu semuanya akan disimpan di data penyimpanan atau di storage. Nah, di Bank Mandiri ini tidak memakai HDD seperti biasa, dia memakai SSD yang berteknologi NVMe yang kecepatannya itu bisa 10 kali lebih cepat daripada SSD yang biasanya. Nah, arsitektur dari Bank Mandiri sendiri dia memiliki SAN atau Storage Area Network yang berfungsi jika data-data ini akan disimpan di penyimpanan secara bercabang, jadi tidak bergantungan dalam satu penyimpanan saja. Nah, tapi selanjutnya siapa yang mengatur semua mesin dan penyimpanannya akan berjalan secara normal, itulah tugas lapisan terakhir. Jadi kita masuk ke lapisan terakhir. Jadi lapisan terakhir ini yang sangat fundamental lah istilah katanya. Jadi itu disebut sistem operasi. Nah, sistem operasi dari server ini dia memiliki dua, yaitu yang pertama ada sisi server bank mandirinya itu. Jadi semua sistem perbankan itu dia memakai Linux, khususnya di versi enterprise itu dia pakai Red Hat Enterprise Linux. Nah, kenapa Linux ini dipilih? Karena Linux itu stabil, aman, dan bisa berjalan bertahun-tahun, jadi jangka panjang tanpa adanya perlu restart OS. Nah, disinilah OS ini sebagai satpamnya lah, atau satpam kepalanya yang bisa mengatur semua hardware, software, dan storage di data center agar bekerja dengan rapi. Nah, lalu yang kedua di sisi Android atau iOS. Nah, ini kan dia Android dan iOS kan ini ada di HP kita yang bisa menampilkan notifikasi, transfer berhasil. Nah, OS yang di HP ini memastikan agar notifikasi itu muncul di layar HP kita, atau dia bisa menampilkan suara notifikasi yang berbunyi dan tampilan Livin terupdate dengan saldo terbaru. Jadi 6 lapis berangkas sudah kita bedah satu-satu, transferan dan sampai ke akhir transferan berhasil. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya, Livin by Mandiri itu bukan sekedar aplikasi transfer biasa yang di balik satu klik itu ada 6 lapisan berangkas infrastruktur TI yang bekerja secara serentak dan saling bergantung satu sama lain. Nah, yang tadi yang pertama saya sebutkan tadi ada software itu sebagai pintu depan dari berangkasnya, lalu yang kedua ada networking itu sebagai terowongan aman atau jalan tol yang aman tertutup, lalu yang ketiga ada data center itu sebagai gedung berangkasnya, lalu yang keempat ada hardware itu sebagai mesin pemrosesannya, lalu yang kelima ada storage itu sebagai lemari arsip, dan yang terakhir ada yang keenam adalah OS itu sebagai pengatur seluruh sistemnya. Dan sekian dari saya yang saya jelaskan tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka pengetahuan kita terhadap betapa kompleksnya dan betapa canggihnya ekosistem di balik aplikasi Livin.
yang kita pakai setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.